saat itu selain bingung ya saya juga khawatir. Karena saya sendiri sudah merasa dingin, kenapa anak saya sampai berkeringat. Kami saat itu berada di kota yang kalau malam itu dinginnya luar biasa, bahkan biasanya pakai selimut, kalau enggak kita akan kedinginan. Nah, kok dia malah bantalnya itu basah, kemudian kepalanya, topinya sampai basah. Dan Bunda, apa kabarnya? Semoga Bunda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat ya. Terutama Bunda nih yang baru saja melahirkan bayi, dedek dan anak pertama ya, biasanya perasaannya atau karena pengalaman baru banyak hal-hal yang membuat Bunda sangat senang tapi juga bingung, khawatir. Dan kali ini ya Bunda, saya akan sharingkan masih berhubungan dengan bayi yang baru lahir. Nah, ini mengenai mengapa bayi yang baru lahir ini cenderung berkeringat ya. Jadi semuanya yang saya sampaikan ini juga berdasarkan pengalaman saya ketika anak saya Miki ini baru lahir. Dan tentu saja saya berkonsultasi dengan dokter dan mencari informasi lebih lanjut bagi sumber ya Bunda. Saya ingat banget ketika anak saya ini kok kalau ketika itu malam kan biasanya dingin, kok dia berkeringat banget. Nah, itu sampai topinya itu sampai basah gitu. Dan saat itu selain bingung ya saya juga khawatir. Karena saya sendiri sudah merasa dingin, kenapa anak saya sampai berkeringat. Kami saat itu berada di kota yang kalau malam itu dinginnya luar biasa, bahkan biasanya pakai selimut, kalau enggak kita akan kedinginan. Nah, ternyata kembali kepada anak saya, kok dia malah bantalnya itu basah, kemudian kepalanya, topinya sampai basah, dan sering banget saya lepasin seperti itu. Nah, mengapa demikian? Yang pertama adalah satu, kelenjar keringat bayi itu belum aktif, dan yang lebih aktif itu adalah kelenjar keringat yang terletak di kepala. Nah, makanya pada saat itu si Miki ini ketika saya perhatikan, terutama malam yang notabene malam ini dingin, dia malah cenderung berkeringat. Nah, karena memang kelenjar keringat itu lebih banyak di kepala. Nah, sehingga ketika kepala itu sudah berkeringat, menandakan bahwa anak kita ini memang sedang dalam kondisi panas. Kalau saya ingat sih memang saat itu kalau tidur saya memberikan dia topi, kemudian sarung tangan, kemudian kakinya juga diberikan kaos kaki, baju tidurnya lengan panjang, kemudian celana panjang, pakai lagi selimut yang tebal, bahkan kadang dibedong, karena beranggapan saya aja kedinginan. Nah, daripada anak saya kedinginan, saya mencoba untuk memberikan kenyamanan yang itu menurut saya ternyata itu sangat keliru. Yang kedua adalah karena namanya bayi baru lahir itu cenderung tidak bergerak ya saat tidur ya Bunda. Maksudnya ya ada pada satu posisi saja, jadi tidak berputar-putar kalau seperti kita atau anak yang semakin nanti bayi yang semakin besar kan mulai berputar-putar seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan karena dia ada pada satu posisi saja, kemudian kepalanya ini menjadi panas dan menjadi cenderung berkeringat, menyusui ya. Jadi kalau saat nen memang bayi kita ini akan cenderung lebih berkeringat karena memang kan kulit bersentuhan dengan kulit, dan biasanya ada pada satu posisi lengan kita menyebabkan bayi kita, tangan kita ini kan ada pada kepala bayi dan ada pada satu posisi yang agak lama, sehingga panasnya ini juga mengalir ke kepalanya bayi, sehingga lebih cenderung bayi untuk berkeringat karena kembali karena ada jaringan lemak yang coklat nih, karena jaringan lemak ada yang putih ada yang coklat. Nah, jaringan lemak coklat ini pada bayi ini lebih banyak. Nanti seiring dengan perkembangan bayi, dia semakin besar, anak-anak jaringan lemak coklat semakin berkurang, bahkan nanti semakin dewasa seperti kita itu menjadi sangat sedikit.
Nah, jaringan lemak coklat ini yang menyebabkan bayi ini cenderung lebih hangat tubuhnya, jadi cenderung juga untuk berkeringat. Jadi misalnya seperti ini, pada suhu 20 derajat Celcius kita orang dewasa pasti sudah kedinginan. Ternyata pada bayi itu setara dengan suhu 25 derajat Celcius bagi bayi. Baru bayi masih belum merasakan kedinginan, jadi masih merasa ya nyaman bagi dia. Nah, pada suhu 25 derajat biasanya kalau saya pakai AC 25 itu saya udah butuh selimut biasanya. Ternyata kalau bagi bayi yang baru lahir itu setara dengan 30 derajat Celcius. Berarti bayi juga cenderung keringetan. Kisaran lebih kurang 5 derajat bagi bayi dengan kita orang dewasa. Nah, informasi yang ini yang kemudian masih jarang ya diketahui atau dimengerti oleh para bunda yang terutama nih yang masih baru saja menjadi new mom atau melahirkan anak pertama. Tapi ingat bunda, kalau berkeringat yang berlebihan kita juga harus waspada, kita juga harus mengamati. Jangan-jangan kalau pada kondisi yang bayi kita tidak banyak bergerak, kemudian mungkin juga sebenarnya sudah cukup dingin, kalau kita setarakan dengan 5 derajat Celcius tadi, kok bayi masih keringat yang luar biasa, bisa saja mungkin bayi kita harus dibawa ke dokter, ada penyakit tertentu. Apalagi kalau kita amati berat badannya berkurang dan anak kita ini juga tidak mau makan. Nah, sementara berkeringat terus, mungkin ada sesuatu, apakah mungkin jantung ataukah ginjal yang bermasalah bagi bayi kita. Dan kalau bayi baru lahir yang berkeringat luar biasa karena bayi juga kepanasan juga bisa menimbulkan sindrom kematian mendadak bagi bayi ya bunda. Jadi kembali bunda harus mengamati dengan jeli bayi bunda, dan jangan terlalu panas, jangan juga terlalu kedinginan, nanti bayi kita juga tidak nyaman untuk tidur. Dan yang pasti jangan terlalu khawatir, bunda harus mengupdate ilmu, dan kalau ada hal-hal yang ini ya silakan selalu berkonsultasi dengan dokter. Yang sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat bagi bunda, dan jika bunda memiliki pengalaman yang berbeda, kita bisa berdiskusi, saling sharing, dan kita bertemu di video selanjutnya. Salam.